Aku, Ratna, seorang ibu yang mungkin terlalu keras kepala. Hidupku sudah lama hanya ditemani anak semata wayangku, Nadira. Suamiku meninggal lebih dari 10 tahun lalu, meninggalkan aku dengan rumah tua dan kenangan yang kadang menyesakkan. Dari hari ke hari aku selalu merasa tugasku adalah menjaga Nadira agar tak salah memilih jalan hidup. Karena itu, aku membuat sebuah prinsip dalam hatiku. Siapapun yang akan jadi menantuku haruslah lelaki sempurna, mapan, punya nama, punya keluarga terpandang, agar Nadira hidupnya tidak pernah susah. Aku pikir aku benar, aku pikir semua ibu juga begitu. Hingga pada suatu sore Nadira pulang membawa seorang lelaki, pemuda sederhana dengan wajah teduh tapi sangat biasa. Pakaiannya rapi, tapi jelas bukan pakaian mahal. Aku menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan detik itu juga darahku mendidih. Nadira memperkenalkannya dengan suara gemetar. "Ma, ini Arfan. Dia orang yang selama ini dekat denganku." Aku terdiam. Beberapa detik sebelum akhirnya keluar kata-kata yang bahkan membuat ruang tamu itu seperti pecah. "Kamu tidak pantas untuk anakku," suaraku keras, menampar udara, menghantam jantung Nadira dan juga pemuda bernama Arfan itu. Aku masih ingat jelas bagaimana wajah Arfan menunduk. Matanya bergetar menahan pedih, seakan ingin bicara, tapi memilih diam. Nadira langsung menangis, berusaha menjelaskan, berusaha memohon agar aku mau menerimanya. Tapi aku tetap berdiri dengan kepala tegak. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan lelaki tanpa masa depan. Bentakku lagi. Aku lihat tubuh Arfan sedikit kaku, lalu ia hanya berkata pelan, "Baik, Bu." Ia menatap Nadira sebentar, lalu menunduk lagi. Dan tanpa banyak kata, ia pamit pergi meninggalkan rumahku dengan langkah berat. Hari itu aku merasa menang. Aku pikir aku sudah menyelamatkan masa depan anakku. Aku kira aku sudah jadi ibu terbaik yang menjaga agar Nadira tidak terjerumus dalam hidup susah bersama pemuda miskin. Namun malamnya, ketika aku hendak menutup pintu kamar Nadira, aku mendengar bisikan kecil dari balik pintu. Nadira sedang berbicara lewat telepon. Suaranya penuh tangis tapi tegas. "Ma, aku tetap cinta sama Arfan. Meskipun Mama benci padanya." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap ke dadaku. Aku pura-pura tidak dengar. Aku kembali ke kamar dengan wajah dingin. Tapi hatiku terasa ditusuk ribuan jarum. Hari-hari setelah itu penuh dingin. Nadira lebih sering diam, murung dan mengurung diri. Aku berusaha menyibukkan diri dengan urusan rumah dan pengajian ibu-ibu dengan tetangga. Namun setiap kali aku melihat mata Nadira, aku tahu ada sesuatu yang retak di sana. Aku tetap keras kepala. Bagiku, waktu akan menyembuhkan. Bagiku, cinta seorang gadis muda hanya sementara. Tapi aku salah besar. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar buruk datang. Nadira jatuh sakit. Awalnya hanya batuk, lalu lemas, lalu sering pingsan. Aku membawanya ke dokter dan di sana aku hampir pingsan sendiri ketika mendengar hasilnya. Dokter berkata, penyakit Nadira butuh perawatan panjang, butuh kesabaran, butuh biaya yang tak sedikit. Aku kalut. Dunia seakan runtuh menimpa kepalaku. Aku memegang tangan Nadira di ranjang rumah sakit, sementara air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Ya Tuhan, kenapa anakku? Hari-hari itu adalah hari-hari tergelap dalam hidupku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Setiap malam aku terjaga, duduk di samping ranjang Nadira, menatap wajahnya pucat, menahan tangis sendirian, sampai pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur halaman rumah, seseorang mengetuk pintu. Suara ketukan itu keras, membuatku kaget. Aku berjalan ke depan pintu dengan jantung berdebar, dan ketika pintu itu kubuka, aku melihat sosok yang sama. Sosok yang dulu kutolak mentah-mentah.
Arfan berdiri di sana basah kuyup, namun dengan senyum tipis yang menenangkan. "Assalamualaikum, Bu," katanya sopan. Suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mataku menatapnya lekat-lekat dan dadaku bergemuruh. Bayangan saat aku mengusirnya dulu kembali berkelebat. Arfan melanjutkan, "Saya dengar Nadira sakit. Izinkan saya membantu, Bu. Saya tidak peduli lagi apa ibu merestui saya atau tidak. Saya hanya ingin melihat Nadira sembuh." Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Pemuda yang dulu kucaci, yang kusebut tidak pantas, yang kuusir tanpa ampun, kini berdiri di depan pintu rumah dengan mata penuh ketulusan. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi ketulusan yang membuat hatiku bergetar hebat. Aku menahan nafas, tubuhku gemetar. Bagaimana bisa seseorang yang sudah kuhinakan masih punya hati sebesar itu? Dalam beberapa detik yang sunyi, aku seolah melihat bayangan almarhum suamiku. Wajahnya dulu sama ketika merawatku dalam sakit, penuh kesabaran, penuh cinta. Aku menunduk, tak sanggup menatap Arfan lebih lama. "Kenapa kamu kembali setelah semua yang kuucapkan padamu?" tanyaku akhirnya. Suaraku nyaris bergetar. Arfan menatapku tenang. "Karena cinta saya pada Nadira tidak pernah hilang, Bu. Saya tahu ibu membenci saya, tapi saya juga tahu cinta bukan sekedar diterima atau ditolak. Cinta adalah pengorbanan. Selama saya masih bisa menjaga Nadira, saya akan lakukan." Aku tercekat, air mataku jatuh meski aku berusaha menahannya. Aku ingin rasanya memeluk pemuda itu, tapi gengsiku masih begitu besar. Aku hanya mampu berdiri kaku di depan pintu. Namun, sebelum sempat menjawab, suara Nadira terdengar lemah dari dalam kamar, memanggil nama yang sejak lama aku renggut darinya, Arfan. Aku menoleh, dan saat itu juga jantungku serasa berhenti berdetak. Nadira berdiri di ambang kamar, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar penuh harap. Ia menatap Arfan, lalu menatapku, seakan meminta restu dalam diam. Dan detik itu, hatiku runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Arfan menjadi bayangan yang selalu hadir di rumah kami, seakan-akan pintu yang dulu kututup rapat, kini perlahan terbuka dan membiarkannya masuk dengan tenang. Ia datang membawa obat, membawa makanan bergizi, bahkan terkadang hanya untuk memastikan Nadira sudah makan atau belum. Pagi-pagi sekali aku mendengar ketukan pintu dan kubuka. Wajah Arfan selalu tersenyum dengan plastik di tangannya. "Ini bubur untuk Nadira, Bu. Saya beli yang hangat supaya perutnya tidak sakit." Sungguh, aku tak tahu harus berkata apa. Hanya bisa mengangguk dengan wajah kaku. Padahal di dalam dada ada perasaan aneh yang semakin sulit kuabaikan. Setiap kali Nadira harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan, Arfan selalu hadir tanpa diminta. Ia yang mengantar, ia yang mengurus administrasi, bahkan ia yang berlari ke apotik ketika ada obat yang harus ditebus segera. Aku yang biasanya mengeraskan hati, kini mulai terasa hancur sedikit demi sedikit. Bayangan diriku saat aku dulu mengusirnya di ruang tamu terus terulang di kepalaku. "Kak, tidak pantas untuk anakku." Kalimat itu terus menghantam pikiranku setiap kali kulihat betapa tulusnya ia merawat anakku yang sekarat. Namun, meski hatiku mulai melembut, lidahku masih keluh untuk mengakuinya. Aku tetap menjaga jarak. Saat ia membantu mengangkat tubuh Nadira yang lemah untuk berpindah ke kursi roda, aku berdiri agak jauh, seakan aku tak butuh bantuan. Tetapi dalam hati aku tahu, tanpa Arfan, aku tak mungkin mampu menjalaninya seorang diri. Dan malam itu, saat aku terbangun karena suara batuk Nadira,
aku menemukan sebuah pemandangan yang menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Nadira sudah kembali tertidur pulas, tubuhnya lemah di bawah selimut tipis. Namun di kursi samping ranjang, Arfan duduk dengan kepala tertunduk. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi jelas terlihat bahwa ia berusaha menahan kantuk dan lelahnya demi tetap berada di sisi Nadira. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menatap pemuda itu dalam diam. Seketika aku teringat masa lalu saat almarhum suamiku merawatku ketika aku sakit usai melahirkan. Ia juga duduk dengan cara yang sama, menatapku penuh kasih sayang meski matanya merah karena kurang tidur. Dadaku sesak, tanpa kusadari air mataku jatuh. Tapi aku cepat-cepat mengusapnya takut ketahuan. Aku menangis tanpa suara. Aku ingin melangkah mendekat dan berkata terima kasih. Aku ingin menyentuh bahunya dan mengaku bahwa aku salah. Tapi gengsi itu masih terlalu kuat. Aku kembali ke kamar, berbaring, tapi mataku tak bisa terpejam. Malam itu aku benar-benar dihantui rasa bersalah dan rasa kagum pada Arfan. Keesokan harinya kami harus pulang dari rumah sakit setelah pemeriksaan rutin. Aku duduk di kursi penumpang. Nadira lemah, tertidur di kursi belakang dan Arfan yang menyetir dengan tenang. Hujan turun deras. Wiper bekerja keras mengusir butiran air yang menutup kaca depan. Aku sempat merasa lega karena Arfan begitu hati-hati membawa mobil, seakan ia sedang membawa harta paling berharga di dunia ini. Aku hampir ingin membuka mulut untuk mengucapkan sesuatu padanya. Namun, sebelum sempat kata itu keluar, takdir berkata lain. Dari arah kanan, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak kami dengan keras. Tubuhku terhentak hebat, kepalaku terbentur keras, dan pandanganku langsung gelap. Aku tak ingat apapun setelah itu. Saat aku tersadar, bau antiseptik memenuhi hidungku. Mataku berat, tapi perlahan aku bisa membuat sedikit demi sedikit mataku terbuka. Aku melihat langit-langit putih di rumah sakit, lampu neon menyala terang, dan suara mesin monitor berdetak pelan di sampingku. Tubuhku terasa sakit, tapi yang pertama kali ku ingat adalah Nadira. Aku berusaha bangkit, panik, dan langsung berteriak pelan. Nadira, di mana Nadira? Seorang perawat datang menenangkan. Ibu, tenang, anak ibu selamat. Ia sedang tidur di ruang sebelah. Ibu tidak perlu khawatir. Aku menghela nafas lega. Air mataku jatuh. Tapi sebelum sempat benar-benar lega, perawat itu menambahkan sesuatu yang membuat tanganku bergetar hebat. Kalau bukan karena Arfan, mungkin keadaan ibu berbeda sekarang. Dia melindungi tubuh ibu saat benturan. Dia menahan dari sisi kanan, tubuhnya yang menerima hantaman terparah. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti. Kata-kata itu bergema di telingaku. Pemuda yang dulu kusebut tidak pantas, yang pernah kuusir, justru menjadi tameng hidupku. Aku memaksa tubuhku bergerak, membuka tirai sebelah, dan di sanalah aku melihatnya. Arfan terbaring di ranjang dengan perban di kepala, tangannya penuh luka, wajahnya pucat. Namun bahkan dalam keadaan begitu, ekspresi wajahnya masih tenang, seakan-akan ia bahagia bisa melindungiku. Aku menggenggam pinggiran selimut, dadaku sesak. Aku, Ratna, ibu yang selalu keras kepala ini kini diselamatkan oleh pemuda yang selalu kuhinakan. Aku ingin berteriak, aku ingin menangis di sisinya, tapi tubuhku lemah. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Malam itu, ketika Nadira tertidur dengan damai, aku duduk sendiri di kursi rumah sakit sambil menatap dua orang yang kucintai sekaligus. Anakku yang kian lemah, dan seorang pemuda sederhana yang justru rela menukar luka demi melindungi kami. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan dan berdoa lirih. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa begitu buta?
Bagaimana mungkin aku menolak seseorang yang kau kirim untuk menjaga kami? Dan tepat saat aku menutup doa itu, Arfan menggeliat pelan di ranjangnya. Matanya terbuka sedikit. Ia menoleh ke arahku dengan suara serak. Ia berkata, "Bu, jangan menangis. Saya baik-baik saja. Yang penting Nadira selamat." Aku terdiam. Air mataku semakin deras, dan malam itu untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar. Pemuda yang kutolak sebagai menantu justru sudah menukar tubuhnya untuk menyelamatkan hidupku. Namun di balik rasa haru yang membanjir, sebuah ketakutan baru menyelinap dalam hatiku. Karena aku tahu, luka sebesar itu pasti menyisakan sesuatu yang lebih berat. Aku tak tahu apa, tapi hatiku gelisah. Seakan ada rahasia besar yang menunggu di balik semua pengorbanan Arfan. Hari-hari di rumah sakit membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku, Ratna, yang dulu merasa paling tahu apa yang terbaik untuk anakku, kini seperti dipaksa Tuhan untuk belajar rendah hati. Arfan hadir dalam setiap detik perjalanan kami, dan aku mulai melihat siapa dia sebenarnya. Ia bukan sekedar lelaki sederhana dengan pekerjaan biasa. Ia punya hati besar, sabar tanpa batas, dan yang paling membuatku tertunduk malu adalah ia tidak pernah sekalipun menunjukkan dendam meski aku sudah melukainya dengan kata-kata yang begitu kejam. Nadira perlahan membaik. Setiap kali ia tersenyum meski wajahnya pucat, aku tahu ada tangan Arfan yang bekerja keras di balik itu. Pemuda itu selalu sigap, bahkan lebih sigap dariku. Ia tahu kapan Nadira butuh air, kapan Nadira perlu dipijat punggungnya, kapan obatnya harus diminum. Aku hanya bisa terdiam melihat bagaimana anakku begitu tenang ketika Arfan ada di sampingnya. Namun di balik senyum Arfan yang menenangkan itu, aku mulai menangkap sesuatu yang janggal. Ada lelah yang tak bisa ditutupi. Ada sorot matanya yang kadang kosong saat ia mengira tidak ada yang memperhatikan. Malam itu, saat aku hendak mengambil air minum, langkahku terhenti di balik pintu ruang perawatan. Aku mendengar suara berbicara dengan dokter. Aku tahu aku tak pantas menguping, tapi kata-katanya membuatku tak bisa bergerak. "Dok, tolong jangan bilang siapa-siapa. Jangan sampai Nadira tahu, apalagi ibunya. Saya hanya ingin Nadira sembuh. Kalau memang saya harus menukar ginjal saya, lakukan. Saya rela." Aku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Air mataku jatuh deras tanpa bisa kutahan. Pemuda yang dulu kuanggap tidak pantas, yang kuusir dengan kata-kata kasar, kini rela memberikan bagian dari hidupnya untuk anakku. Aku menutup mulut dengan tangan agar isak tangisku tidak terdengar, tapi tubuhku bergetar hebat. Aku tak mampu lagi menahan rasa bersalah yang menyesakan. Malam itu aku duduk di kursi dekat ranjang Nadira, sementara Arfan sudah tertidur lelah di kursi kecil. Dalam doa malamku aku menangis terseduh. Ya Allah, betapa sombongnya aku selama ini. Aku menolak seorang malaikat yang kau kirim untuk menjaga anakku. Aku buta oleh gengsi, aku tuli oleh kesombongan, padahal kau sudah memberiku seseorang yang begitu tulus. Sejak malam itu aku melihat Arfan dengan cara berbeda. Aku berhenti menatap statusnya. Aku berhenti mengingat asal-usulnya, yang kulihat hanya hatinya dan hatinya yang begitu jernih. Saat akhirnya aku berani menatap matanya keesokan harinya, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirku, meski berat, meski lidahku keluh. Arfan, maafkan ibu. Arfan menoleh, wajahnya terkejut sejenak. Namun ia tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa membuatku semakin hancur. Dengan suara pelan ia menjawab, "Tak perlu minta maaf, Bu.
Saya tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk Nadira. Saya mengerti, tapi ia terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, lalu kalimat berikutnya menghantamku seperti petir di siang bolong. Mungkin saya tidak bisa lama lagi. Aku terperanjat, jantungku berdetak kencang. Apa maksudmu, Van? Tanya aku tergagap. Meski suaraku nyaris berbisik, ia hanya tersenyum samar lalu menunduk. Tidak ada jawaban, seolah kalimat tadi keluar begitu saja tanpa ingin dijelaskan lebih jauh. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan Arfan dengan cara yang lebih dalam. Setiap kali ia tersenyum, aku mencari apa senyum itu sungguh-sungguh atau hanya topeng untuk menutupi sesuatu. Setiap kali ia berjalan keluar kamar untuk berbicara dengan dokter, aku merasa ada rahasia yang disembunyikan dariku. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar ada hal besar yang ia tutupi. Beberapa hari kemudian aku sengaja menunggu di lorong rumah sakit. Aku melihat Arfan berjalan sendirian ke ruang dokter. Aku mengikuti dari jauh, mencoba tak terlihat. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku kembali mendengar percakapan yang membuat dadaku kian sesak. Van, kondisi kamu sendiri juga harus diperhatikan. Kamu tidak bisa terus begini, tubuhmu juga lemah. Kalau kamu memaksakan diri, kamu yang akan jatuh, kata dokter dengan nada khawatir. Arfan hanya tertawa kecil. Saya tidak masalah, dok. Selama Nadira bisa sehat, saya rela. Saya sudah menyiapkan segalanya. Hidup saya tidak sepenting itu. Aku hampir roboh mendengar kalimat itu. Rasanya kakiku lemas, tangisku ingin pecah. Aku menutup mulut lalu berlari kecil kembali ke kamar agar tidak ketahuan. Dalam hati aku terus berkata, kenapa kamu sembunyikan ini dariku, Van? Kenapa kamu harus menanggung semuanya sendiri? Malam harinya aku tidak bisa tidur. Aku menatap wajah Nadira yang terlelap, lalu menoleh pada Arfan yang duduk di kursi dengan tubuh letih. Aku sadar, laki-laki ini sedang memikul beban yang tak seharusnya ia tanggung seorang diri. Namun, ia memilih diam. Ia memilih menyembunyikannya hanya agar Nadira tidak terbebani. Beberapa hari kemudian, Nadira mulai bisa berjalan perlahan di koridor rumah sakit. Arfan berjalan di sampingnya, memegang lengannya dengan sabar. Nadira tersenyum, meski wajahnya masih pucat. Aku berjalan di belakang, memperhatikan mereka. Hati kecilku berbisik, beginilah seharusnya. Inilah lelaki yang benar-benar mencintai anakku. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, aku kembali melihat Arfan terduduk di kursi. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya pucat sekali, keringat dingin membasahi dahinya. Aku mendekat dengan panik. Van, kamu kenapa? Tanyaku sambil mengguncang bahunya. Ia berusaha tersenyum, tapi tubuhnya terhuyung. Dan dalam hitungan detik, ia jatuh pingsan di lantai rumah sakit. Aku menjerit. Perawat datang, dokter berlari. Nadira terbangun, menangis melihat Arfan dibawa dengan ranjang dorong. Aku hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar, air mata bercucuran tanpa bisa dihentikan. Dunia seakan kembali runtuh di hadapanku. Saat itu aku sadar, rahasia besar yang disembunyikan Arfan mulai terbuka. Dan aku tidak tahu apakah aku siap mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang sejak lama kutakuti sekaligus kuharapkan. Hari operasi. Pagi di rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh udara dipenuhi dengan doa-doa yang menggantung di langit-langit kamar. Aku menggenggam tangan Nadira erat, merasakan tubuhnya gemetar. Bu, aku takut. Bisiknya dengan suara lirih, matanya berkaca-kaca. Aku mencoba tersenyum meski jantungku serasa diremas.
Nak, jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Ibu ada di sini. Arfan ada di sini. Kamu kuat, nak. Kamu pasti bisa. Namun suaraku sendiri bergetar, menahan tangis yang hampir pecah. Arfan berdiri di samping ranjang dengan wajah tenang, meski sorot matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia menatap Nadira dengan lembut lalu berkata, "Dir, percayalah, semua akan selesai. Aku janji, setelah ini kamu bisa tertawa lagi tanpa rasa sakit." Kalimatnya sederhana, tapi Nadira tersenyum kecil mendengarnya, seolah kehadiran Arfan adalah obat yang paling mujarab dibanding segala infus dan pil yang menancap di tubuhnya. Ketika perawat datang menjemput, aku tak mampu menahan air mata. Aku mengecup kening anakku, lalu menatap Arfan dengan pandangan yang tak bisa aku sembunyikan lagi. Antara rasa hormat, cinta seorang ibu, dan ketakutan yang begitu besar. Arfan hanya mengangguk pelan, lalu melangkah masuk ke ruang operasi dengan langkah yang pasti. Pintu itu ditutup, dan sejak detik itu, waktu seolah berhenti. Aku menunggu di kursi lorong bersama Nadira yang sudah ditangani tim dokter. Detik demi detik terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk hatiku. Aku berdoa tiada henti. Bibirku terus bergetar menyebut nama Tuhan. Ya Allah, selamatkan anakku. Selamatkan menantuku. Jangan ambil mereka dariku. Jam di dinding bergerak lambat. Jarum menit terasa seperti menolak maju. Setiap kali pintu ruang operasi terbuka, aku berdiri dengan harap-harap cemas. Tapi yang keluar hanya perawat, hanya dokter asisten, hanya alat yang lewat, tidak ada kabar. Aku menunggu dengan dada sesak, berjam-jam rasanya seperti berhari-hari, hingga akhirnya pintu itu terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, penuh keringat. Aku bangkit, nyaris berlari menghampiri. "Dokter, bagaimana anak saya? Bagaimana Arfan?" Dokter menghela nafas panjang. "Operasi berhasil. Nadira selamat." Aku langsung bersujud di lantai lorong rumah sakit. Air mataku pecah, rasa syukur membanjiri hatiku. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Suaraku pecah di antara isak. Namun kebahagiaan itu runtuh seketika ketika aku menatap dokter yang masih berdiri di depanku. Ekspresi wajahnya berubah. Ada berat yang sulit disembunyikan. "Lalu, bagaimana dengan Arfan?" tanyaku dengan suara gemetar. Dokter terdiam sesaat lalu menunduk. "Kondisi Arfan sangat lemah. Kami melakukan yang terbaik. Mohon ibu bersiap untuk segala kemungkinan." Dunia berhenti di tempatku berdiri, lututku goyah, tubuhku hampir jatuh kalau saja aku tidak ada perawat yang menopang. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bercampur dengan rasa takut yang jauh lebih besar. Beberapa menit kemudian aku diizinkan masuk ke ruang ICU. Tubuhku bergetar begitu langkahku masuk. Di sana Arfan terbaring dengan selang di tubuhnya, wajahnya pucat, matanya terpejam lemah. Suara mesin monitor berdetak pelan. Setiap bunyinya seperti palu yang menghantam dadaku. Aku mendekat, duduk di kursi samping ranjang. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Air mataku jatuh menetes di kulitnya. Perlahan, matanya terbuka. Ia menoleh padaku dengan senyum samar. "Bu," suaranya hampir tak terdengar. Aku mendekat, mencoba menangkap setiap kata. "Bu, tolong jaga Nadira. Jangan biarkan dia sendiri." Aku terseduh, tanganku menggenggamnya lebih erat. "Arfan, jangan bicara begitu. Kamu sudah seperti anakku sendiri. Aku janji akan menjaganya. Tapi kamu juga harus ada, Van. Jangan pergi." Arfan tersenyum tipis meski nafasnya berat. "Saya bahagia, Bu. Bahagia karena akhirnya ibu menerima saya. Jangan menangis, Bu. Saya
tidak menyesal. Dadaku sesak, air mataku mengalir deras. Arfan, jangan pergi. Jangan tinggalkan kami. Kau adalah anakku sekarang. Namun detik berikutnya, suara monitor tiba-tiba berbunyi panjang. Tit. Garis di layar berubah datar. Aku berteriak histeris, Arfan. Tanganku mengguncang tubuhnya, mataku memohon agar ia kembali membuka mata. Perawat dan dokter berlarian masuk mencoba melakukan pertolongan. Nadira yang sudah siuman di ruang sebelah mendengar teriakanku. Ia datang dengan tubuh masih lemah, menangis di pelukanku. Arfan, jangan tinggalkan aku. Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Namun meski dokter berusaha keras, waktu seolah berhenti. Dan akhirnya tubuh Arfan terbaring kaku. Senyumnya masih tertinggal samar di wajahnya. Lelaki yang dulu kutolak, yang dulu kuanggap tak pantas, kini pergi meninggalkan kami dengan pengorbanan yang tak bisa dibayar dengan apapun. Aku menangis jadi-jadinya. Nadira memelukku erat. Tangisnya pecah bersama tangisku. Dunia serasa runtuh. Aku kehilangan seorang anak laki-laki yang tak pernah kuakui, tapi justru menjadi pahlawan yang menyelamatkan hidup anakku. Hari-hari setelah itu, aku jalani dengan penyesalan yang tak pernah padam. Setiap kali menatap wajah Nadira, aku selalu melihat Arfan di dalam dirinya. Setiap senyum Nadira mengingatkanku pada ketulusan yang pernah Arfan berikan. Setiap tawa Nadira menggaungkan kembali janji yang ia ucapkan. Saya hanya ingin Nadira bahagia. Aku sering termenung di kamar menatap foto Nadira bersama Arfan yang sempat diambil sebelum sakit. Dalam hatiku, aku berbisik, Arfan, maafkan aku. Aku terlalu buta untuk melihat hatimu. Kau menantuku, tapi lebih dari itu, kau anakku, kau pahlawanku. Sejak hari itu aku belajar satu hal besar. Cinta sejati tidak pernah memandang harta, status, atau kedudukan. Cinta sejati adalah ketika seseorang rela memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, demi orang yang dicintainya. Dan aku, Ratna, akan selalu hidup dengan kisah ini. Kisah tentang menantu yang kutolak, tapi justru menyelamatkan hidupku dengan pengorbanan yang abadi.